Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang neuroendocrine system. Saraf dan sistem endokrin bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan. Dan semua gerakan yang melibat proses fisiologis di mana sistem saraf bertindak cepat menyampaikan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lama, tapi lebih tahan lama dari impuls saraf. Sistem saraf dan sistem endokrin merupakan supersistem yang saling berkoordinasi sehingga disebut neuron endokrin. Sistem endokrin memiliki fungsi mengontrol aktivitas tubuh melalui molekul perantara yang disebut hormon. Hormon dilepaskan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Efeknya butuh waktu yang lebih lama. Sistem saraf memiliki fungsi mengontrol tubuh melalui aksi impuls saraf. Pelepasan neurotransmitter memicu atau menghambat saraf, otot, dan kelenjar. Efeknya lebih langsung. Umum hormon yaitu sebagai regulasi. Yang pertama, cairan ekstraseluler. Yang kedua, metabolisme. Yang ketiga, jam biologi. 4. Kontraksi otot jantung dan otot halus. 5. Sekresi kelenjar. 6. Beberapa fungsi imun. Pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Pengertian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mengsekresi atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Hormon bekerja pada sasaran jaringan atau organ tertentu dan mengatur aktivitas mereka. Hormon mengatur proses seperti pemecahan substansi kimia dalam metabolisme, keseimbangan cairan, dan reproduksi urin. Reseptor hormon yaitu molekul pengenalan spesifik dari sel tempat hormon berikatan sebelum memulai efek biologiknya. Pada umumnya, pengikatan hormon pada reseptor ini bersifat reversible dan non-kovalen. Reseptor hormon bisa terdapat pada permukaan sel atau membran plasma atau juga intraseluler. Interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari second messenger. Interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Selanjutnya ada hormon protein. Hormon protein yaitu sebagian besar hormon peptida atau protein dari peptida kecil atau 3 asam amino sampai membentuk protein kecil atau glikoprotein. Kebanyakan mulai disintesis di ribosom sel endokrin, membentuk protein besar atau preprohormon, dan membelah diri menjadi prohormon oleh enzim proteolytik di granula retikulum endoplasmik. Dalam proses selanjutnya, prohormon akan membelah menjadi hormon aktif atau rantai peptida membentuk prohormon. Vesikel hormon disekresikan melalui eksositosis. Selanjutnya ada steroid yang berasal dari kolesterol yang merupakan prekursor semua hormon steroid. Dihasilkan oleh korteks adrenal atau kortisol, androgen, dan aldosteron. Dan gonads atau testis testosteron inhibit dan ovarium estrogen progesteron inhibit dan relaksi. Juga hormon khusus pada plasenta, yaitu HCG, estrogen, progesteron, plasenta, laktogen, sangat larut dalam lipid, mudah menembus membran plasma. Endocrine organ, ada purely endocrine organ, ada pituitary gland, ada pineal gland, ada thyroid gland, ada parathyroid gland, terus adrenan 2 gland. Di adrenan dibagi menjadi 2 gland, yaitu cortex dengan medula. Terus ada endocrine cell in other organs, ada pankreas, thymus, gonads, dengan ada hipotalamus. Terus slide yang berikutnya, hormon kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary seukuran kacang melekat pada hipotalamus.
oleh tangkai tipis ini terdiri dari dua lobus seperti bola lobus posterior belakang menyimpan hormon dari hipotalamus. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada tabel ini, terdapat macam-macam fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, lobus anterior. Yang pertama ada adrenokortikotropik hormon atau ACTH yang berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid alias hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Yang kedua ada hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang sekresi tiroksin. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berfungsi dalam merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat atau menjadi kerdil atau yang sering dinamakan sebagai kretinisme. Jika kelebihan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari, kaki, tangan, rahang, ataupun tulang hidung yang disebut akromegali. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi merangsang ovarium untuk mengembangkan telur matang atau merangsang testis untuk memproduksi sperma. Yang kelima ada luteinizing hormone atau LH yaitu fungsinya sebagai merangsang ovarium dan testis untuk mensekresikan hormon seks atau merangsang ovarium untuk melepaskan telur. Yang terakhir atau yang keenam ada prolaktin atau PRL yang berfungsi merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Selanjutnya ada kontrol pelepasan hormon yang berada di hipotalamus. Hipotalamus nuclei mensintesis releasing hormone yang menstimulasi atau menghambat pelepasan hormon dari kelenjar pituitari. Hipotalamus juga mensekresikan oksitosin dan vasopresin yang melintas menuju kelenjar pituitari posterior. Hormon dilepaskan ke dalam sistem sirkulasi berdasarkan sinyal neural. Pituitary gland atau kelenjar pituitari disebut sebagai the master gland yang mempengaruhi kelenjar endokrin yang lain melalui hipotalamus. Terdiri dari dua area yang terpisah, interior pituitary adenohypophysis dan posterior pituitary neurohypophysis. Selanjutnya ada mekanisme umpan balik. Untuk mempertahankan jumlah hormon dalam darah secara optimal, maka dibutuhkan pengaturan sekresi hormon yang dikembalikan oleh mekanisme refleks endokrin atau umpan balik hormon. Umpan balik negatif feedback terjadi jika terdapat peningkatan hormon dalam darah sehingga mengakibatkan inhibisi sekresi hormon. Yang kedua ada umpan balik positif feedback terjadi jika kadar hormon dalam darah mengakibatkan peningkatan sekresi pada kelenjar endokrin. Berikut beberapa macam penyakit endokrin. Yang pertama ialah insufiensi adrenal. Penyakit ini disebabkan karena kelenjar adrenal merilis terlalu sedikit hormon kortisol dan kadang-kadang aldosteron. Gejala yang termasuk ialah kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan kulit. Nah, penyakit Addison ini adalah jenis insufiensi adrenal. Yang kedua yaitu ada penyakit Cushing. Kelebihan hormon kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi serupa disebut sindrom Cushing, dapat terjadi pada manusia, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid. Nah, yang ketiga ini ada gigantisme atau akomegali dan masalah pertumbuhan lainnya. Jika kelenjar pituitari memproduksi hormon pertumbuhan terlalu banyak, tulang anak dan bagian tubuh dapat tumbuh dengan cepat. Nah, jika kadar hormon pertumbuhan terlalu rendah, seorang anak dapat mengalami pertumbuhan yang lambat.
Lalu, yang keempat ada hipertiroidisme. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang menyebabkan penurunan berat badan, denyut jantung yang cepat, berkeringat, dan gelisah. Penyebab paling umum dari tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut dengan penyakit Graves. Selanjutnya ada hipopituitarisme. Ini rilis kelenjar hipofisis sedikit atau tidak ada hormon. Ini mungkin disebabkan oleh sejumlah penyakit yang berbeda. Wanita dengan kondisi ini mungkin berhenti mendapatkan siklus menstruasi mereka. Lalu yang terakhir ada multiple neoplasia endokrin 1 dan 2 atau juga bisa disebut MEN 1 dan MEN 2. Penyakit ini disebabkan kondisi genetik yang diturunkan melalui keluarga. Mereka menyebabkan tumor dari paratiroid, adrenal, dan kelenjar tiroid yang menyebabkan kelebihan hormon. Baik, rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, saudara dapat menanyakan pada sesi kelas berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.